Baik, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pinjam uang ke saldo Dana. Banyak sekali saya lihat yang berusaha mencari pinjaman online tapi yang bisa cair ke e-wallet Dana. Tenang saja karena video ini menurut saya video yang tepat untuk kalian karena di sini saya akan tunjukin step by stepnya dan apa saja yang perlu disiapkan agar teman-teman bisa langsung cair jadi saldo Dana. Oke, langkah yang pertama teman-teman yang perlu siapkan ya tentu penampungnya atau yang akan dipakai untuk menerima uang yaitu akun Dana. Dan catatan paling penting, akun Dana kalian harus sudah premium supaya bisa menerima pencairan pinjaman saldo Dana ini. Nah, langkah yang kedua, kalau pertama tadi sudah selesai ya premium, langkah yang kedua teman-teman perlu aplikasi yang namanya Pinjamin teman-teman. Nah, aplikasinya ini nih, Pinjamin, layanan pinjaman tunai untuk warga Indonesia. Nah, di sini kalian bisa pinjam saldo Dana karena khusus aplikasi ini bisa cair lewat Dana teman-teman. Ada menunya. Nah, kebetulan saya di sini sudah daftar dan sudah disetujui ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung praktekkan gimana cara mencairkannya. Kalau teman-teman belum daftar di sini ya silakan daftar dulu ya. Oh ya, by the way, ini aplikasi pinjamin ini sudah resmi OJK. Jadi ya cukup aman lah. Maksudnya itu bunganya udah dibatasi lah semahal-mahalnya tapi ada batasannya ya sesuai aturan OJK gitu. Daftarnya pakai KTP ya teman-teman di sini. Nah, langsung aja untuk akun saya sendiri mendapatkan limit 3.800.000. Tapi ini kita bisa cairkan sebutuh kita. Nggak harus semuanya ini nggak. Misalkan butuhnya 1 juta itu bisa teman-teman. Pokoknya maksimal 3.800.000. Nah, langsung aja tinggal klik pengajuan kayak gini. Nah, di sini akan ditinjau dulu teman-teman. Karena beberapa hari sekali aplikasi ini meninjau ulang ya apakah layak untuk mendapatkan pinjaman atau tidak gitu. Karena ya mungkin siapa tahu di hari-hari sebelumnya kita pinjam di aplikasi lain. Makanya sama aplikasi ini itu dicek terlebih dahulu. Nah, oke, ceknya sudah selesai. Kebetulan di sini limitnya saya tetap dapat 3.800.000, artinya masih layak gitu. Nah, oke, kita ubah nih teman-teman ya. Angkanya tinggal diklik saja seperti ini lalu kita ubah ke 1 juta kayak gini. Ya. Jadi kita sebagai patokan kita contohkan 1 juta saja. Oke, kemudian rinciannya seperti apa rinciannya ya? Rinciannya di sini periode pinjaman 8 periode. Lalu hari pinjaman 120 hari. Maksudnya gimana? Saya jelaskan. Jadi tenornya itu 120 hari, setara 4 bulan. Tapi 8 periode ini maksudnya gimana? 8 periode itu maksudnya kayak gini teman-teman. Selama 4 bulan ini atau 120 hari ini pinjamannya akan kalian cicil 8 kali. Paham sampai sini? Selama 120 hari, teman-teman harus mencicil sebanyak 8 kali. Masalahnya kita tidak tahu kapan tanggal jatuh temponya. Kapan kita harus bayar dan bayarnya berapa itu kita nggak dikasih tahu teman-teman. Hanya dikasih tahu rata-rata pembayaran per periode. Nah, itu di situ jumlah pinjaman 1 juta, jumlah pembayaran 1.360.000 rupiah. Artinya kita pinjam 1 juta, bayarnya nanti 1.360.000 rupiah. Menurut saya jujur saja, di sini terlihat memang udah kelihatan mahal ya. Karena bunga kenaikannya itu sekitar 36%. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya ya video ini gimana mencairkan ke Dana. Kalau bunga ya urusan lain teman-teman ya, mahal atau murah itu terlepas dari video inilah. Jadi intinya video ini gimana cara mencairkan ke Dana. Nah, ini yang paling penting, teman-teman tinggal ubah nomor rekeningnya ya. Klik nomor rekening itu, mau dicairkan kemana. Nah, ini nih yang paling penting dari video ini. Teman-teman bisa pilih bank atau e-wallet ya. E-wallet ini teman-teman sebenarnya nggak cuma Dana saja. Berhubung videonya ini gimana cara mencairkan atau pinjam uang ke Dana, ya pilih e-walletnya Dana. Kalau bank tinggal klik bank. Nah, lalu pilih banknya apa dan lain sebagainya. Kalau e-wallet teman-teman pilih e-walletnya apa ya. Sebenarnya banyak sekali, itu ada 1, 2, 3, 4, 5 e-wallet. Kita pilih Dana misal. Nah, lalu teman-teman tinggal masukkan nomor Dananya di situ, lalu klik lanjutkan dan bam, cair ke rekening Dana kita.
jadi duit gitu teman-teman ya. Enak banget ya hidup ini. Nah gitu ya. Nah kalau misalkan pinjaman 3.800.000 ini ya rinciannya sebagai berikut teman-teman ya. Ya di bawah itu udah kelihatan pinjam 3.800.000 kita harus bayar 5.168.000. Nah sebagai catatan di sini perlu teman-teman ingat, ini juga cukup penting ya. Karena di sini kita nggak dikasih tahu rincian tanggal jatuh temponya kapan, berapa yang harus kita bayar. Kita hanya tahu pokoknya selama 120 hari itu kita bayarnya 8 kali. Ingat ini baik-baik teman-teman ya. Jangan kalian bayangkan nanti setiap cicilan itu nominalnya 646 ini. Jangan kalian bayangkan seperti itu. Karena banyak aplikasi yang cara mainnya itu cicilan pertama gede banget, cicilan kedua agak kecil, cicilan ketiga dan seterusnya itu kecil-kecil. Paham sampai sini? Jadi ini kan kalau 3.800.000 cicilannya itu rata-rata pembayaran per periode 646.000 ya kan? Di sini tertulis seperti itu. Orang normalnya akan berpikir, oh berarti setiap kali saya cicil itu bayarnya 646.000. Bukan seperti itu teman-teman. Ini hanya mengecoh biasanya. Biasanya cicilan pertama itu gede banget. Lalu cicilan kedua agak kecil, cicilan ketiga dan selanjutnya kecil gitu. Kalau dihitung rata-rata ya rata-ratanya 646.000. Ini kan tulisannya rata-rata pembayaran per periodenya gitu. Karena banyak sekali teman-teman aplikasi yang bisa dibilang cara curangnya seperti itulah. Ambil cicilan pertamanya gede banget. Tapi kalau untuk aplikasi ini harap dicek terlebih dahulu ya gitu. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jadi itulah tadi gimana cara pinjam uang online ke saldo Dana. Gampang banget kan, real pencairan ke saldo Dana. Jangan lupa like, subscribe dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.